Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sikap doanya. Kita berdiri dulu, nanti kita berdoa. Oke? Yuk. Dengan sikap doa, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, Engkau boleh sertai kami untuk datang ke sekolah minggu. Kami boleh bernyanyi, kamu boleh bermuji Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk teman-teman kami yang dalam perjalanan ke sekolah minggu, Tuhan sertai hingga ke tempat ini dengan selamat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, ibadah sekolah minggu kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita mau nyanyi lagu. Ada satu yang itu. Ada satu sobatku. Oke. Ini adik-adik kita yang belum bisa kita belajar, kalau yang bisa kita nyanyi. Rasa kayak udah pada bisa ya. Ya kita belajar yuk. Yang udah bisa baca. Ya. Ayo olahraga pagi. Satu sobatku yang setia. Yuk, semuanya di rumah juga ya, kita nyanyi ya. Tinggalkan diriku. Ayo. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Yesus. Semua katakan Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ebi, yuk kita nyanyi Ebi, come on. Namanya siapa? Namanya siapa? Ebi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Lagi ya, katakan namanya Yesus. Ini siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. kita sebut namanya siapa? Namanya Nama Yesus yang menghibur hatiku. Vini ya sekarang. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya?
Yuk. Wah, Yuk, aduh. maaf, signalnya lagi bermasalah. Masalah. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi. Tunggu ya. Coba dulu. Tunggu Lause. Yang di rumah sabar dulu ya. Sabar ya. Kita nyanyi. Ada yang mau nyanyi di depan? Langsung kasih kesempatan. Oh Ayo. iya. Udah lama nih nggak ada yang. Ayo, siapa yang mau Gwen. nyanyi? Gwen. Sisi. Oke, Sisi dulu ya, habis itu baru Gwen ya. Nanti habis Sisi. Sini, come. Habis Sisi, Gwen. Oke? Oke, Sisi mau nyanyi lagu apa sih? Lagu Happy Birthday. Pegang kasih mic-nya. Happy Birthday. Hah? Bukan. Nyanyi lagu apa? Lagu apa sih? Selamat ulang tahun buat siapa, Sisi? Mau nyanyi lagu selamat ulang tahun buat siapa? Buat Vinia. Vinia. Hah? Vinia ulang tahun hari ini. Nyanyi lagu apa sih? Selamat ulang tahun, kan? Kamu kan harus tanya sama dia. Oke, silakan. Siap. Oleh mau nyanyi sama-sama Cici. Oh ya, sama-sama Cici. Yuk, pegang. Sama Cici, Sisi berdua. Ayo. Happy ya. Ya jangan berebut. Yeay. Saya senang. Siang jadi kanan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Menjadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, makasih Sisi. Makasih Oleh. Tadi siapa? Gwen. Gwen Lause. Silakan sini Gwen, maju depan yuk Gwen. Gwen hari ini fresh, rambut baru nih. Oh iya, mau nyanyi lagu apa? Udah. Mau nyanyi lagu apa? Apa? Happy ya. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Yang lebih malam jadi India. Makin mendalam. Oke, hore. Yuk, kita nyanyi lagu. Yuk, kita nyanyi yuk. Ngobrol lagi yuk, bangun yuk. Simpan. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan yuk. Jalan serta Yesus selamanya. Lause kurang semangat Lause. Iya nih adik-adik. Yuk, ayo kakinya diangkat yang di rumah juga ya. Kita olahraga, kakinya diangkat. Ayo. Ayo, nih di depan belum? Yuk, ya ayo deh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, puji Jalan serta Tuhan. Yesus ada suka, ada duka. Maksudnya apa ya adik-adik? Langsung nanya ke Ebi. Jalan serta Yesus ada suka, ada duka. Maksudnya apa Ebi? Kalau sukanya lagi ngapain? Apa yang Ebi rasakan? Happy. Kalau duka? Kalau duka lagi kenapa kita tetap jalan serta Yesus, Ebi? Lagi? Kalau Queen? Dalam suka dalam apa Queen? Happy. Happy-nya dalam apa happy? Happy kan banyak macam. Dapat hadiah? Dapat hadiah. Dapat hadiah, dapat kado. Nah, kalau set dalam apa setnya? Nyanyi. Mau nyanyi. Dalam Angry. angry. Angry itu Mami. angry itu set. Angry. Honestly. Good answer. You honestly. Yuk, kita sebelumnya ya kita mau lagu. Kita maunya persembahan yuk. Kita mau. Oh, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk. Udah. Yuk kita nyanyi ini yuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus, dalam nama Yesus. Stop dulu, Losa. Stop dulu. Stop dulu. Yesus, dalam nama Stop dulu, Losa. Yesus. Nah, adik-adik gini, kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Jadi semuanya yang di rumah juga sama. Waktu pas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pas ada kemenangan, kamu jempolnya dua maju ke depan. Oke? Yuk. Ya, semua pakai gerakan ya adik-adik di sini ya. Semangat ya. Oke, semuanya bilang amin. Amin. Yang di rumah bilang amin. Amin. Yang di rumah bilang amin. Amin. Yang di sini bilang amin. Amin. Belum semuanya bilang amin. Ya, belum makan ya? Sudah makan belum? Ayo, kalau sudah makan tunjukkan. Semuanya bilang amin. Yeay, puji nama Tuhan. Oke, Losa, Amin. kita mulai. Yuk. Siap? Losa juga nyanyi. Losa bimbing yang gerakan. Yuk. Kita nyanyi. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang belum ada amplop bisa minta sama Lause di samping ya. Yang udah kita mau memberikan persembahan. Lause mau minta dong hari ini. Yang di rumah juga ya adik-adik. Siapin. Kalau kalian tidak ada amplop nggak apa-apa. Kalian simpan di dalam botol ya. Persembahannya simpan di dalam botol, masukkan dulu. Nanti pas kalian ke gereja baru dibawa persembahannya ya. Ya. Langsung nyari minta Colin deh yang bawain persembahan. Oke. Yuk, come, Colin. Yuk, kita hari ini mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ya, bisa? Ayo adik-adik, Lasa mau dengar suaranya. Adik-adik, yuk. Yang belum boleh minta amplopnya, yang udah kita persembahin. Jangan dimain-main lagi uangnya ya, Dek, kotor. Ya, dalam persembahan. Oke. Yuk, dan nyanyi ya. Yuk. Suaranya. Nanti Koko Colin yang akan datang. Yuk. Yuk. Semuanya bisa nyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Yuk adik-adik, kita mau doa persembahan, sekaligus doa firman Tuhan, akan dipimpin oleh Lause Sylvia. Yuk Lause, silakan Lause Sylvia. Ya, semua ambil sikap berdoa. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Yesus masih berikan kami kesempatan untuk datang di sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini juga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan kami ini agar bisa membantu untuk pelayanan kami di sekolah minggu. Saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat Lause yang akan membawakan cerita, dan juga buat kami semua agar kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita dengan baik. Ini yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, coba dilihat sekarang gambarnya ya. Lause mau tunjukin ada 3 gambar. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini cerita tentang apa? Coba, gambar nomor 1 itu cerita tentang apa? Ya, benar. Esau dengan Yakub. Yang kedua di bawahnya. Oh iya, tentang Daniel di lubang singa. Dan terakhir tentang apa? Ya, benar sekali. Tentang Musa membelah lautan. Nah, adik-adik, dari cerita ini, adik-adik tahu dari mana kira-kira? Belajar dari mana? Oh iya, dari Alkitab. Nah, itu siapa yang ajarin? Ada yang ngajarin, ada yang ngasih tahu nggak? Oh iya, dari Lause, dari guru sekolah minggu. Ada mungkin juga baca Alkitab sendiri atau sama mama papa. Ya, semuanya kita tahu dari Alkitab. Hari ini kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab yang dia dari semasa kecilnya sudah mengenal Tuhan Yesus loh adik-adik. Nah, kok bisa ya dari kecil kenal Tuhan Yesus? Apakah dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus? Atau mungkin dia sudah berteman dengan Tuhan Yesus sejak kecil? Mau tahu siapa dia? Orang ini namanya adalah Timotius. Siapa sih Timotius itu adik-adik? Ayo kita kenalan dengan Timotius. Timotius ini dia adalah seorang anak dari perempuan bernama Ibu Yunike. Dan Timotius memiliki juga nenek yang bernama Lois. Timotius semenjak dari kecil sudah diajarkan atau dikenalkan oleh mamanya dan neneknya tentang Tuhan. Timotius diajarkan bagaimana hidup menurut atau taat kepada firman Tuhan. Mereka mengajarkan kepada Timotius tentang kasih Tuhan. Mereka berdoa bersama, menghafalkan mazmur dan puji-pujian. Dan pastinya nenek ataupun mama dari Timotius ini juga selalu menceritakan tentang kisah-kisah yang luar biasa dari Perjanjian Lama dan segala sesuatu tentang Tuhan. Jadi pada waktu Timotius tumbuh menjadi anak yang dewasa, ia tumbuh dalam kasihnya untuk Tuhan. Jadi Timotius selalu belajar tentang firman Tuhan dari mama sama neneknya. Setelah Timotius bertumbuh menjadi dewasa, ada seorang bapak yang datang ke rumah Timotius dan mau mengajak Timotius untuk ikut melayani Tuhan sebagai penginjil. Kalau penginjil itu sekarang itu disebutnya kayak pendeta adik-adik ya, di mana mereka pergi ke tempat-tempat atau ke kota lain untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena pada zaman itu adik-adik masih banyak orang yang belum kenal apalagi percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, orang yang mengajak Timotius ini namanya adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus ini mendengar bahwa Timotius adalah orang yang mengasihi Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Jadi Bapak Paulus datang mengajak Timotius untuk bisa ikut bersama melayani dia. Wah, seru sekali ya adik-adik kalau Timotius boleh ikut dengan Bapak Paulus melayani Tuhan. Bapak Paulus mengajari Timotius bagaimana cara berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang dengan baik. Jadi, Bapak Paulus ini bisa dikatakan adalah gurunya Timotius. Selama Timotius mengikuti Bapak Paulus, dia ternyata sangat taat dan Timotius juga begitu setia. Hatinya mudah diajar dan mengasihi gurunya Bapak Paulus.
Jadi Bapak Paulus melihat bahwa ternyata Timotius sudah siap untuk bisa diutus melayani ke kota lain. Karena Timotius ini selalu mengerjakan dan mendengarkan setiap apa yang Bapak Paulus katakan. Dan waktu itu adik-adik, Bapak Paulus meminta Timotius untuk tinggal dan menolong gereja di kota Efesus. Sementara Timotius ada di kota Efesus, sedangkan Bapak Paulus ada di kota lain, Bapak Paulus menulis surat kepada Timotius yang bisa kita baca bersama-sama ada di Alkitab. Di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Bunyinya adalah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud Bapak Paulus menuliskan ini kepada Timotius? Bapak Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius bahwa hanya dengan berpegang pada firman Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Karena Alkitab, firman Tuhan itu bisa memberikan apa yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik, kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi lewat apa? Lewat firman Tuhan, yaitu kita bisa baca Alkitab setiap hari. Nah, mungkin di sini ada yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama papa ya, atau kakak yang bisa baca. Dan satu lagi, kita bisa datang di sekolah minggu. Kita mau belajar setiap minggu dari setiap cerita yang Lause sampaikan. Dari situ juga kita bisa tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, kita ini semua orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mau menanggung semua dosa kita agar kelak nanti kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, kita juga bisa belajar seperti Timotius, mau memberitakan Injil, mau memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tapi kita juga tidak perlu ke tempat-tempat yang jauh loh untuk memberitakan firman Tuhan. Bisa mulai dari keluarga kita. Mungkin di sini ada popo, kungkung, oma, opa, sepupu kita, atau mungkin mama papa kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita bisa cerita dengan sederhana. Kita bisa bilang kalau Tuhan Yesus itu sayang sama mama, sama papa, sayang sama oma, sayang sama opa, sama popo, sama kungkung, sayang sama kita semua. Atau juga mungkin kita bingung ya adik-adik kalau mau cerita sama adik kita yang masih baby, dia kan gak mengerti apa-apa. Tapi kita bisa menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu buat dia. Jadi intinya kita mau tetap belajar tentang firman Tuhan lewat Alkitab, rajin datang ke sekolah minggu, rajin berdoa di rumah, dan kita jangan berhenti membagikan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita lewat sikap kita setiap hari. Amin. Ya, seperti ini adik-adik. Jadi hari ini kita belajar dari Timotius kalau kita bisa mengenal Tuhan kita lewat Lewat firman
firman Tuhan. Oke, yang di rumah terima kasih ya. Sekolah minggunya sudah selesai. Kita mau yang di sekolah minggu di onsite kita mau aktivitas. Oke, bye-bye yang di rumah. Terima kasih. Berdiri semua. Berdiri semua. Bye-bye. Selamat hari Minggu.